Halo netizen, sekarang kita ada MG ZS yang tipe Excite. Jadi ini di bawahnya tipe Ignite ya. Yang ini kan ini udah pernah kita review. Jadi sekarang yang tipe di bawahnya. Dan kalau MG ZS ini kan dia ada dua tipe ya. Jadi cuma tipe Excite dan Ignite aja. Dan ini mobilnya lagi ada di MG The Breeze BSD. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Yang kelihatan bedanya adalah di muka, secara grill sih sebetulnya masih sama ya. Dia masih memiliki grill MG yang lumayan gede. Untuk lampunya tapi ini yang kelihatan beda. Jadi untuk lampu utamanya dia masih ada desain London Eye kalau kata MG, cuma dia nggak ada DRL-nya. Jadi ini cuma efeknya aja. Kalau di bagian sini tuh jadi ada lampu senja. Jadi lampu senjanya itu cuma strip sampai segini doang. Modelnya tuh halogen gitu yang kelihatan kalau di thumbnail. Dan untuk sennya serta lampu utama dia tetap sama, dia masih halogen. Dan untuk lampu utamanya juga masih proyektor halogen. Di bagian bawah ini juga belum ada fog lamp, jadi cuma ada list warna chrome-nya aja. Terus untuk claddingan hitamnya sih tetap ada ya sampai ke belakang. Dan yang paling kelihatan nih di samping itu adalah velgnya. Jadi untuk velg dia masih single tone dan dia ukurannya 1 inci lebih kecil, 16 inci dibandingin yang tipe Ignite yang udah 17 inci. Bannya dia menggunakan ban Maxxis ukuran 205 60 R16. Kalau yang itu kan dia 215 50 R17. Jadi ini sedikit lebih kecil. Dan untuk rem juga sama ya. Dia depan belakang disc brake dan teknologi remnya juga sama, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control itu tetap ada walaupun dia tipe yang di bawahnya. Terus di bagian bawah pintu ini juga ada list warna silver gitu yang sama di tipe Ignite juga ada. Dan si ininya juga ada di bagian apa namanya ini, spionnya ada lampu sen dan ada auto folding mirrornya. Lanjut ke atas, tapi dia nggak ada ini ya, roof rail, sama dia nggak ada panoramic sunroofnya juga. Jadi lumayan beda ya. Untuk window line tetap chrome, handle sama semua tipe, suara body. Lanjut ke belakang, ini juga lampunya sama. Dia ada lampu sen halogen di sini dan ada lampu senja yang kelihatannya kayak LED bar padahal dia masih halogen. Di belakang emblemnya juga sama, emblem ZS, dan ada emblem Brit Dynamic di sebelah kiri dan ada logo bendera Britania Raya ya, atau apa sih istilahnya, Union Jack. Di bagian bawah itu sensor parkirnya 3 titik sama seperti tipe Ignite juga. Dan untuk yang tipe Excite ini dia belum ada kamera mundur. Di bagian bawah, bagian list si bumper ini yang kelihatan kayak knalpot itu juga ada, tetap ada. Dan ada reflektor sama ada kayak semacam mata kucing gitu ya. Di bagian bawah ini juga ada kayak semacam aksen underguard. Serta untuk bagasi ini kita lihat aja ya. Di bagian bagasi sih sebetulnya nggak berubah ya dibandingin tipe Ignite yang pernah kita review. Jadi ini tetap lega. Di bagian sebelah kanan itu ada lampu bagasi juga, dan ini juga bisa diturunin kalau misalnya kita butuh ruangan bagasi yang lebih tinggi. Nah, jadi bisa lebih turun. Serta di bagian bawah si lantai bagasi ini juga ada ban serep dengan toolkit yang menggunakan velg P-saver ya, temporary. Dan ini kita naikin aja. Di bagian atas ini juga ada partial shelf sama pelipatan joknya juga dia sama 40 60 nya yang sebelah kiri ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk di kaca belakang ini juga sama, dia ada wiper, ada defogger belakang, dan ada high mount stop lamp di atas serta antena shark fin yang warnanya juga kontras. Dia warnanya hitam piano black gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Jadi untuk mesin sih sebetulnya sama ya. Semua tipe menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated, nggak ada turbo-turboan, dengan teknologi DVVT. Dan dia juga ada Atkinson cycle ya ternyata. Kemarin gue lupa jelasin di review MG ZS yang tipe Ignite. Untuk tenaganya dia lumayan gede, 115 PS atau sekitar 114 HP ya. Dan torsinya itu 150 Nm. Untuk transmisi juga sama, 4 speed automatic torque converter ke roda depan. Jadi bukan pakai CVT atau dual clutch atau AMT gitu ya, matic biasa aja, dan belum ada manualnya untuk yang masuk ke Indonesia ini. Oke, yuk langsung kita tutup aja dan kita lihat ke kabin. Nah, yang beda adalah di bagian
si joknya. Jadi untuk yang tipe Excite ini dia menggunakan jok fabric ya. Jadi ini masih kain, tapi jahitannya bagus dia. Kontras stitching warna putih gini. Di bagian samping juga ada, dan dia juga belum ada side airbag. Jadi untuk airbag untuk yang tipe Excite ini cuma 2 di setir sama di dashboard aja. Untuk pengaturan tapi dia sama ya, masih ada height adjuster, recline, sama ada sliding di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja, dan ini kita tutup dulu. Nah, untuk di bagian dalam ini juga interiornya sebetulnya nggak jauh beda ya dibandingin yang versi Ignite. Dan kita kontakkan dulu. Untuk kuncinya juga ini sama persis ya, tipe Ignite dan Excite ini tipe kuncinya ini dia pakai flip key gini, dan ada tombol lock, unlock bagasi dan unlock semua pintu. Jadi untuk di Ignite itu dia walaupun kuncinya masih flip key dan belum ada smart entry di handle, dia udah start stop engine button. Kalau yang ini dia masih menggunakan lubang kunci gini ya, dimasukin, dan nah kita kontak-on aja. Dia juga masih ada animasi awalnya gitu ya, ada dial sweep di speedometer pas kita starter. Terus di setir ini juga sama, dia masih dilapis kulit seperti di tipe Ignite, dan ada bagian perforatednya di sebelah kiri kanannya. Ada desain yang semi flat bottom gitu juga. Pengaturan setir juga sama, dia cuma ada tilt, belum bisa teleskopik. Dan di bagian sebelah kiri juga ada tombol untuk audio, ganti track, mute, terus ada angkat tutup telepon, ganti source. Yang sebelah kanan ini untuk ngatur MID, ada tombol menu favorit yang bisa disetting di head unit, dan ada voice command juga. Untuk di belakang setir ini juga tuas lampunya sama, cuma dia nggak ada auto headlights dan nggak ada switch untuk fog lamp ya kalau yang di tipe Excite ini. Dan dia juga nggak ada tuas satu lagi yang di bawah sini yang berfungsi untuk cruise control. Di sebelah kanan ini juga tuas wiper sama, cuma dia nggak ada intermittent timernya aja, tapi tetap ada wiper belakang. Di bagian speedometer ini juga sama persis, di sebelah kiri ada speedo, di tengah ada MID, dan di sebelah kanan itu ada tachometer. Dan MID-nya juga lumayan lengkap, ada jam digital di situ, ada odometer sini, trip meter, odometer di bagian bawah, dan ada indikator gigi ya, sama ada fuel gauge yang melengkung yang kelihatan kayak VW Polo gitu. Di sini ada trip 1, waktu berkendara trip 1, dan ada average fuel consumption, tadi average kecepatan rata-rata. Ini rata-rata konsumsi BBM trip 2, waktu berkendara trip 2, kecepatan rata-rata trip 2, dan konsumsi BBM rata-rata trip 2. Ada range, ini ada instant fuel consumption, dan di bagian settingannya juga sama, dia ada speed buzzer atau speed warning gitu. Ada tombol untuk matiin traction controlnya di sini, dan back. Jadi bedanya cuma di bagian ini aja, dia nggak ada tire pressure monitoring system. Kalau yang di tipe Ignite dia udah ada. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini AC-nya juga sama, dia model yang kayak turbin style gitu, bisa dibuka tutup di sini. Ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga. Terus di bagian sini tetap ada headlamp leveling ya, buat ngatur ketinggian lampu depan. Ada storage kecil di bagian bawah sini, dan ada tuas untuk membuka kap mesin sama tuas membuka tangki. Untuk pedal juga sama, dia di sebelah kirinya juga ada footrest yang ini lebar banget, cuma emang belum ada plate plastiknya. Untuk di pintu ini juga sama, dia bagian sini tuh dia hard plastik, cuma di bagian sini nih kalau yang di tipe Ignite itu dia ada panel coklat yang soft touch, kalau di sini dia jadi plastik. Dan di bagian sini yang tadinya panel kain ini ya, kayak kulit coklat gitu, kalau sekarang dia jadi fabric warna hitam. Switch power window tetap sama, ada auto up down di sisi pengemudi, ada window lock, door handle juga sama warna silver, dan ada tombol central lock di sini. Ada door pocket sama cup holder, ada speaker, tweeternya di sini. Di atas dia ada sun visor dengan selipan kartu di sisi luar, dan di bagian dalamnya juga tetap ada ininya, ada cerminnya, tapi belum ada lampunya aja. Di spion tengah sama manual dimming, ada lampu kabin di sini, sama ini ngikut pintu, ada sun visor
penumpang depan yang ini juga sama ada cerminnya. Dan ini ya, kalau misalnya yang nggak pakai panoramic sunroof, plafonnya biasa aja sih, rata. Di belakang juga nggak ada lampu, jadi lampu cuma ada di tengah doang. Ini agak sayang ya. Dan yang paling kelihatan nih di bagian dashboard, di bagian sini, yang tadinya dia kulit warna coklat terang, di sini jadi kulit warna gelap gini ya, warna hitam, jadi kelihatan lebih sporty sih jadinya, apalagi dengan list warna silver gini ya. Dan di bagian ini, di bagian head unit ini juga sebetulnya mirip-mirip, kayak dia tetap ada sambungan radio AM FM, bisa setting audionya juga. Di sini ada kayak gini, setting equalizer dan sound staging. Nah, untuk sound staging ini dia agak beda dikit ya, karena dia nggak ada 3D sound seperti di tipe Ignite. Tapi dia tetap ada ini juga settingan mobil. Nah, ini harus kontakkan sih. Nah, dia ada biasanya setting follow me home, find my car. Terus ini tombol menu favorit ini bisa difungsikan sebagai apa, ke shortcut ke smartphone, settingan mobil, atau ke home. Driving, nah dia juga tetap ada mode setir ya, ada mode urban, normal, dan dynamic. Jadi kalau urban itu enteng banget biar lebih gampang untuk putar balik atau parkir. Normal ya normal, dynamic dia akan jadi berat biar lebih mantap rasanya. Terus di bagian sini juga sama, settingannya kurang lebih mirip-mirip, dan ada ini juga kita bisa lihat video, gambar, sambungan bluetooth, dan bisa dimatiin juga layarnya. Dan kalau kita masukin gigi mundur, nah dia cuma ada tampilan ini doang, tampilan untuk sensor parkirnya aja. Jadi karena dia nggak ada kamera mundur ya udah gitu doang gambarnya. Di bagian bawah juga ada tombol shortcut buat sini buat ganti source. Ini untuk next track, knob volume di sini, dan ada tombol ini juga ya, tombol buat mute. Tombol home-nya ini di tengah, tapi dia nggak ada label kayak gambar home gitu. Untuk AC juga dia beda, jadi dia masih knob manual gini. Untuk fan speednya di tengah ada 6 speed, dan ada ini juga ya, temperatur AC-nya juga dia cuma dingin atau nggak dingin aja. Jadi dia belum ada heater. Yang tipe Ignite juga belum ada heater sih ya, cuma dia jadi lebih simple aja kelihatannya. Dan untuk arah AC-nya juga dia manual seperti ini, tetap ada defroster depan, bisa ke kaki juga, ada defogger belakang, ada sirkulasi udara, dan ada mode AC. Di bagian bawah ini juga ada power outlet 12 volt gini, dan ada 2 buah USB, yang ini untuk ngecharge, yang ini untuk sambungan ke head unit. Dan dia juga tetap ada Apple CarPlay ya, walaupun untuk semua tipe belum ada Android Auto. Shifter juga sama, transmisinya manual, matic 4 speed, dan ada mode manualnya kalau kita geser ke kanan, tapi cuma ya 1, 2, 3, 4 aja, habis itu habis. Di bagian sini ada 2 buah cup holder, ada 2 buah card holder di sini, dan ada parking brake yang tetap sama seperti yang tipe Ignite. Sama ada storage gini ya, buat naruh kayak handphone atau dompet buat penumpang belakang, dan ada kayak semacam panel karetnya gini biar nggak lari-lari barangnya tuh. Sama di bagian sini, di glove box ini juga belum soft opening, dan ya kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si MG ZS tipe Excite kali ini ya. Untuk kabin belakang tadi gue udah cek, itu perubahannya nggak ada, jadi cuma beda di panel bangku ya. Jadi dia belum kulit seperti yang tipe Ignite, dan dia bahannya fabric sama seperti di jok depan. Jadi secara konfigurasi itu masih sama. Untuk kalian yang pengen lihat belakangnya kayak apa, bisa lihat cek ini ya, bisa lihat link description di bawah untuk video MG ZS yang tipe Ignite. Oke, yuk langsung kita matiin aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari MG ZS tipe Excite kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari MG ZS The Breeze BSD ini bisa lihat di description di bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.